Mencekam, inilah detik-detik rudal tornado Rusia bombardir Kharkiv, Ukraina lebih dari 200 kali. Zelensky menangis melihat ini. Hurrah! Pertempuran sengit masih berlangsung di wilayah Kharkiv saat proses negosiasi damai terhadap antara Rusia dan juga Ukraina akan digelar di Istanbul. Militer Rusia disebut melancarkan ratusan serangan rudal di wilayah Kharkiv sejak minggu kemarin. Serangan dahsyat rudal Rusia ke sejumlah titik dikonfirmasi oleh Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv oleh Sinegubov. Menurut Sinegubov, militer Rusia setidaknya telah menghujani Kharkiv dengan artileri berat dan mortir. Tak hanya itu, Sinegubov juga menyatakan Rusia telah menyerang menggunakan peluncur multiroket 9A524 Tornado. Senjata yang dilarang digunakan dalam perjanjian Minsk itu justru ditembakkan Rusia ke Kharkiv sebanyak ratusan kali. Selama 24 jam terakhir, pasukan pendudukan Rusia telah menembakkan sekitar 59 peluru artileri dan juga mortir, ujar Sinegubov dikutip Viva Militer dari Pravda. Sekitar 180 insiden penembakan oleh musuh dengan peluncur roket termasuk amunisi dan tipe tornado yang dilarang oleh perjanjian internasional, katanya. Meski demikian, Sinegubov melaporkan pasukan angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balasan di beberapa wilayah Kharkiv. Sementara itu, seperti diketahui, Presiden Ukraina terus meminta bantuan kepada Israel untuk melawan serangan Rusia di negaranya. Dalam sebuah video berisi pidatonya yang ditujukan kepada parlemen Zionis, pria itu mempertanyakan mengapa Israel enggan menjual sistem pertahanan rudal Iron Dome ke Ukraina. Hal itu terus dipertanyakan oleh Zelensky karena Israel hanya mengirim helm. Video tersebut menjadi yang terbaru dari serangkaian seruan yang dia buat untuk meminta bantuan dari luar negeri, namun hingga saat ini Ukraina masih belum mendapat tanggapan dari Israel untuk menerima bantuan, dan masih banyak negara-negara yang tidak memberikan bantuan secara gratis bagi Ukraina. Posisi Ukraina makin terpojok. Zelensky seharusnya cepat mengibarkan bendera putihnya, namun presiden ini nampaknya masih yakin untuk terus membalas serangan Rusia dan mengorbankan jutaan warga Ukraina. Palestina kini tegas dan gak kasih ampun Israel. Palestina memperingatkan Israel untuk tidak membawa pengungsi Ukraina ke tepi barat di tanah Palestina. Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh memperingatkan Israel agar tidak membawa pengungsi Ukraina ke pemukiman Israel di tepi barat, khususnya pengungsi Yahudi Ukraina. Dia menuturkan Israel mengeksploitasi krisis Ukraina untuk memindahkan pengungsi Ukraina ke pemukiman baru di Palestina. Hal itu disampaikan Shtayyeh menyusul adanya laporan tentang kedatangan orang Ukraina ke pemukiman di tepi barat. Dia juga menyerukan di akhirnya standar ganda internasional dalam menangani situasi di Ukraina dan juga Palestina. Israel, kekuatan yang menduduki tanah kami, mencuri kemampuan kami, menghabisi kami, menangkap dan mengintimidasi rakyat kami, tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang perdamaian di dunia, sedangkan mereka menduduki tanah kami dengan paksa, tutur dia seperti dilansir Al-Sharq Al-Awsat pada Selasa kemarin. Pada tahun 2021, pasukan Israel melarang lebih dari 10.000 warga Palestina bepergian di bawah tindakan sewenang-wenang. Dia menyebut itu merupakan hukuman kolektif yang dilakukan oleh otoritas Israel terhadap warga Palestina. Shtayyeh juga mendesak masyarakat internasional membantu mengakhiri pelanggaran Israel. Selain itu, menyerukan Uni Eropa dan PBB untuk campur tangan untuk menghentikan kondisi yang dikenakan pada masuknya sarjana internasional ke universitas-universitas Palestina.
Dalam beberapa pekan terakhir, keluarga asal Ukraina yang melarikan diri dari perang tinggal di pemukiman di tepi barat Palestina, termasuk Yitzhar, benteng bagi para ekstremis yang biasanya menyerang warga Palestina dan juga properti mereka. Sejak awal perang, Ukraina Israel menyambut kedatangan pengungsi dari Ukraina. Kepada Dewan Pemukiman Regional di tepi barat utara, Yossi Dagan mengatakan Dewan membuka pintu dan hati bagi orang Yahudi Ukraina. Hal itu dengan tegas tidak dapat diterima Palestina, ungkapnya. Perang Rusia-Ukraina makan korban baru, hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi terancam, Raja Salman makin dekat pada Vladimir Putin. Perang Rusia dan Ukraina memakan korban baru, kali ini hubungan Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah. Para analis melihat adanya keretakan di antara mereka. Melansir Al Jazeera, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi terlihat mengejar kepentingan negara mereka sendiri saat Amerika Serikat mendesak keduanya menghukum Presiden Rusia Vladimir Putin, namun Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab menolaknya. Hal ini terungkap saat Wall Street Journal memuat pemberitaan bahwa pemerintah Uni Emirat Arab dan juga Arab Saudi menolak panggilan telepon yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden soal sanksi minyak Rusia. Hal ini menimbulkan pernyataan bahwa negara-negara tersebut akan membantu suplai minyak dunia saat Washington menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Pangeran Muhammad bin Zayed Al Nahyan dilaporkan menolak telepon tanpa sebab pasti, meski rilis terbaru menyebut panggilan akan diatur kembali. Putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman juga berlaku demikian pada Amerika Serikat dan tidak menerima telepon dari Joe Biden, padahal Washington meminta tambahan keran minyak yang dimiliki negara itu. Manifestasi terbesar dari keretakan yang tampak ini terjadi minggu lalu ketika Uni Emirat Arab menjamu Presiden Suriah Bashar al-Assad, sekutu Putin. Ia dilakukan meskipun ada peringatan berulang-ulang dari Amerika Serikat terhadap normalisasi hubungan dengan pemerintah di Damaskus. Itu adalah kunjungan pertama Al-Assad ke negara Arab sejak Perang Suriah pecah pada tahun 2011. Ia pun terjadi beberapa minggu setelah Presiden Suriah menyatakan dukungan penuh untuk serangan Rusia ke Ukraina. Al-Assad datang ke Uni Emirat Arab tak lama setelah negara Teluk Arab memilih untuk abstain dari resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina bulan lalu. Memberitahu kita bahwa Uni Emirat Arab sangat serius untuk menegaskan otonomi mereka dari Amerika Serikat, kata CEO Gulf State Analyst di konsultan risiko geopolitik yang berbasis di Washington, Giorgio Caveiro. Sementara itu, Arab Saudi disebut sedang dalam pembicaraan aktif dengan China, teman dekat Rusia lainnya, terkait penggunaan mata uang yuan untuk membeli minyak. Hal ini disebut sebagai langkah baru guna mengurangi dominasi dari dolar Amerika Serikat di pasar minyak global. Pembicaraan ini sebenarnya sudah terjadi selama 6 tahun terakhir, namun ketidaksenangan negeri Raja Salman pada komitmen keamanan Amerika Serikat